Pernah nggak sih gaji naik, tapi kayak kurang gitu? Kalau nggak, gaji udah masuk, tapi tahu-tahu 4 hari kemudian kita udah ada di fase bertahan hidup lagi. Nah, aku baru aja baca buku ini, The Psychology of Money. Nah, dalam video ini aku akan share 3 nilai yang aku dapat dari buku ini. Ya, nilai itu ada 1. Pertama itu soal cukup. Kedua itu soal struggle, berjuang. Ketiga itu soal akumulasi. Pertama soal enough. Enough itu bahasa Indonesianya cukup. Tapi apa sih cukup itu? Cukup itu mungkin bagi saya pribadi, bagiku pribadi itu cukup itu adalah bisa memenuhi kebutuhan. Ya, pertama-tama kita harus bedain dulu nih kebutuhan sama keinginan. Kebutuhan kalau kita belajar dulu ada 3, ya kan? Kebutuhan itu ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang aku maksud kebutuhan itu adalah kebutuhan primer, sandang, papan, pangan. Nah, enough, cukup. Apa sih cukup itu? Kalau aku bilang cukup itu bukan soal pasrah ya, tapi cukup itu ngerti saat kapan kita berhenti. Saat kita bisa bilang, oke, aku ingin itu, tapi aku kelihatannya nggak butuh-butuh banget deh. Kelihatannya aku lebih butuh motor untuk aku transportasi, untuk aku kerja, untuk aku mobile daripada mobil, karena mungkin aku masih belum cukup untuk membelinya. Kalaupun cicilan, aku masih belum cukup kuat untuk membayar cicilan itu, belum lagi soal pajaknya dan maintenance-nya. Cara tidak sadar ngomongin itu gampang sih, ngomongin gampang, kayak apa yang aku ngomongin itu gampang banget, tapi dalam prakteknya itu banyak banget yang menjadi keterbatasan kita. Kalau boleh jujur, pengalamanku pribadi, aku waktu SMA dulu, waktu kuliah itu masih zamannya sepatu Vans, dan aku seneng banget sepatu Vans. Aku pernah ngumpulin duit buat beli yang KW, masih belum kuat aku beli yang ori. Beli yang KW, umurnya cuma 2 minggu, habis itu rusak, ya kan. Akhirnya saking pengennya aku minjem punya teman. Jadi fansnya udah tempur tuh, udah sobek-sobek gitu, masih ada kok fotonya. Fast forward, kerja terus dapat kerjaan yang bayarannya oke. Tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku beli sepatu Vans, nggak 1 nggak 2, lebih mungkin kalau 10 pasang. Dan itu aku membuat justifikasi sendiri, aku membuat pembenaran sendiri. Pembenarannya kenapa? Aku dulu nggak bisa beli, sekarang aku punya duit, aku akan memenuhi keinginanku yang dulu. Nah, ya mungkin kalau di jumlah-jumlahkan mungkin adalah sekitar 10 jutaan untuk buat beli sepatu. Waktu datang seneng banget, ada sesuatu yang terpenuhi, beda banget rasanya kalau kita bisa membeli sesuatu barang yang sudah kita pengeni dari lama. Nggak ada salahnya juga aku memenuhi impianku yang dulu, tapi aku kebablasan, itu yang jadi masalah. 10 pasang itu bukan sesuatu yang wajar. Terus gimana? Dijual nggak menyelesaikan masalah juga, karena aku emang seneng, aku belinya emang seneng. Terus gimana ya, sekarang aku bisanya cuma ngerem. Waktu itu aku bisa membeli sepatu Vans, ya katakanlah dalam waktu 4-5 bulan itu beli 10 pasang, itu aku masih bisa karena aku masih sendiri. Karena sekarang tujuan finansialnya sudah berubah, otomatis spendingnya harus dirubah juga. Oke, itu soal pembelian balas dendam, aku nyebutnya kayak gitu. Terus yang satu lagi, beli tanpa uang, itu juga masalah kita pada saat ini. Aku pernah beli barang
di Shopee. Pada waktu itu distro yang aku beli itu lagi ngadain diskon 50% mid-year sale. Nah, pada waktu itu aku belum gajian, tapi aku punya pay letter. Tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku nekat beli, padahal aku lagi nggak pegang duit. Jadi nggak kerasa ya, karena kita dalam ilusi kalau kita itu punya duit, padahal nggak punya duit. Dari pay letter itu tadi, dalam waktu kurang dari 12 jam, ya kan, flash sale-nya mulai jam 12 malam, aku waktu subuh itu sudah ngabisin uang 4 juta. 4 juta. Dan ini range harganya jaket di 500 ribuan gitu ya. Bayangin tuh. Udah ngabisin uang 4 jutaan. Dan masalah cukup ini bukan hanya buat teman-teman yang lagi perjalanan menjadi kaya. Ini juga buat teman-teman yang sudah jadi kaya dan dalam proses mempertahankan kekayaannya. Enough itu atau cukup itu bukan soal seberapa banyak uang yang kamu dapat, uang yang kamu miliki, tapi seberapa bijak kamu atau kita membelanjakan uang kita. Tapi yang paling penting itu tahu kapan harus berhenti, tahu kapan cukup. Itu poin pertama. Poin kedua adalah struggle atau berjuang. Berjuang itu kalau teman-teman belum dapat kerja, teman-teman berjuang cari kerja. Kalau teman-teman sudah dapat kerja, teman-teman maksimalkan pekerjaan itu. Ya suka atau nggak suka, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, karena aku sendiri percaya dan udah mengalami kalau kita bekerja semaksimal mungkin pasti ada sesuatu yang bisa kita dapat. Pada akhirnya kayak ada invisible hand, ada kayak ada yang ngatur gitu. Jadi karena aku dalam posisi berat tadi, walaupun aku ngeluh sambat, tapi ya sebisa mungkin aku lakukan dengan maksimal. Alhamdulillah aku juga diberkati ekosistem yang suportif, yang bertumbuh. Jadi aku sendiri bertumbuh, komunitasnya juga bertumbuh, dan akhirnya aku alhamdulillah bisa sampai sini. Jadi buat teman-teman tetap berjuang. Pasti nanti akan ada waktu di mana teman-teman itu ketemu X-nya, apa yang membuat teman-teman istimewa. Aku percaya itu, dan aku percaya teman-teman bisa. Mencoba berlatih untuk cukup, itu teman-teman juga berjuang. Teman-teman berjuang untuk tidak membeli apa yang teman-teman inginkan, menyimpan uangnya, mengalokasikan sesuatu sesuai dengan alokasinya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, itu berjuang. Lanjut di accumulation atau akumulasi. Jadi aku ada cerita teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau Warren Buffett itu salah satu investor terbaik di dunia, itu mempunyai kekayaan sekitar 84 miliar US dollar, dan 81,5-nya itu 81,5 miliar ya, itu didapat setelah umur lebih dari 60 tahun. Bayangin tuh. Prinsipnya ya compounding interest atau bunga majemuk. Jadi bayangin tuh, teman-teman naruh duit 10 juta di instrumen investasi, entahlah apalah, reksadana lah, saham lah, atau ETF lah, atau obligasi lah, pokoknya returnnya 10%. Ya kan? Di akhir tahun pertama teman-teman akan dapat uang 11 juta. Tapi kalau bunganya itu teman-teman masukkan ke pokok, ya kan? Jadi kan teman-teman kan punya saldo 11 juta. Itu nanti di akhir tahun kedua jadinya nggak akan 12 juta lagi. Jadinya akan jadi 12 juta 100. Terus naik. Kalau 10 tahun jadinya segini. Itu namanya compounding interest atau bunga majemuk, dan itu namanya akumulasi. Akumulasi itu butuh kesabaran.
dan juga konsistensi. Apakah gampang? Ya sulit sih, pakai banget malah. Di tengah perkembangan teknologi dan juga perkembangan gengsi, ini sangat susah, pakai banget. Tapi ini juga salah satu seni dalam menjadi kaya dan juga menjadi tetap kaya. Itu yang saya pelajari lewat buku ini. Apakah saya sudah mengalaminya? Belum. Masih dalam proses menerapkannya. Apakah berhasil? Ya, nanti akan saya update lagi di sini. Tapi yang saya dapatkan pelajaran dari buku ini yaitu kita pertama harus tahu cukup dulu. Kalau sudah tahu cukup, kita harus tetap struggle menjaga jiwa kita agar tidak terlena ataupun terpukau sama flash sale, double dead, 66, 55, 77, 12, 12. Dan juga jangan terlena sama lingkungan sekitar kita yang kayak mengharuskan harus punya ini biar dikatakan ini. Itu struggle juga di mana teman-teman itu mengakumulasi. Perjuangan teman-teman ini nggak gampang sama sekali. Tapi ya itu tadi, karena teman-teman udah punya tujuan, entah itu tujuannya pengen beli rumah sendiri lah, pengen punya mobil baru lah, mobil sendiri buat keluarga, atau pengen ngebahagiain orang tua, apapun itu. Ya itu harga yang harus teman-teman bayar buat mencapai ke sana. Kalau orang Jawa bilang itu jer basuki mawa beo. Setiap hal itu ada harganya. Kalau pengen sukses ya harus berjuang. Kalau pengen beli mobil baru ya harus menahan diri buat beli barang yang enggak teman-teman butuhkan. Mengurangi barang-barang yang hanya teman-teman inginkan. Aku sadar banget tentang apa yang aku omongin tadi, tentang cukup, tentang struggle atau berjuang, ataupun tentang akumulasi, itu mungkin gak akan cocok bagi sebagian dari teman-teman. Tapi video ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadiku dan juga keputusan finansialku. Refleksi dari keputusan finansialku tepatnya, yang aku hubungkan dengan buku ini. Aku nggak bilang kalau aku paling ngerti soal keuangan, malahan aku mencoba mengerti. Aku itu bukan orang yang paling ngerti, tapi aku pengen lebih ngerti, dan lebih ngerti itu dari kalian. Jadi bukan aku aja yang ngerti, tapi kita ngerti. Makasih teman-teman. Kalau suka, like video ini, subscribe. Jangan lupa follow juga media sosial kita di bawah. Sekian, jangan lupa terus belajar, terus jaga keingintahuanmu. Semangat teman-teman, see ya.